Vena mengusap wajahnya yang lelah setelah seharian terjebak dalam tumpukan berkas kantor. Pria itu menyandarkan tubuhnya di sofa ruang tamu yang remang-remang, menunggu kepulangan Diva, istrinya. Sudah hampir jam 10 malam, dan Diva beralasan ada rapat mendadak di butik miliknya. Vena tersenyum tipis, merasa bangga memiliki istri yang mandiri dan tetap istiqamah dengan hijabnya di tengah gemerlapnya dunia bisnis. Namun, senyum itu perlahan memudar saat tangannya tidak sengaja menyentuh sebuah tas belanja mewah yang tergeletak di bawah meja rias Diva. Rasa penasaran membimbing jemari Vena untuk mengintip isinya. Di dalam kotak bludru itu, melingkar sebuah jam tangan Rolex emas yang berkilauan. Jantung Vena berdegup kencang. Ia tahu persis harga jam itu mencapai angka 500 juta rupiah. Untuk sejenak, ia merasa haru. Mungkinkah ini hadiah kejutan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang tinggal 2 hari lagi? Mengingat Vena sendiri hanya memakai jam tangan tua peninggalan almarhum ayahnya, ia merasa sangat dicintai. Namun, rasa haru itu seketika sirna saat ia melihat selembar kartu ucapan kecil yang terselip di balik kotak. Untuk Rendiku tersayang, pakai ini agar kau selalu ingat waktu untuk pulang ke pelukanku. Dari istrimu, Diva. Dunia seolah runtuh menimpa pundak Vena. Napasnya tercekat, dan tangannya bergetar hebat hingga kartu itu jatuh ke lantai. Diva, wanita yang ia muliakan, yang selalu ia cukupi segala kebutuhannya hingga ia sendiri rela lembur setiap hari, ternyata memiliki suami lain di luar sana. Bagaimana mungkin Diva yang selalu terlihat alim dan lembut itu tega mengkhianatinya sedalam ini? Yang lebih menyakitkan, jam tangan mewah itu dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya setiap bulan selalu Vena lunasi tanpa banyak tanya. Suara gerbang terbuka memecah keheningan malam. Vena segera merapikan kembali kotak itu ke tempat asalnya dan mematikan lampu ruang tamu. Ia duduk di kegelapan, membiarkan kemarahan dan luka membakar jiwanya. Tak lama kemudian, Diva masuk dengan langkah anggun. Ia tampak cantik dengan gamis modern dan hijab yang senada, namun di mata Vena sekarang, kecantikan itu hanyalah topeng yang menjijikan. Diva terkejut saat menyadari Vena duduk di kegelapan. Ia mencoba bersikap tenang, mendekat, dan mencium tangan suaminya dengan penuh kepura-puraan. Vena hanya diam, merasakan dingin yang menjalar di hatinya. Saat Diva beranjak ke kamar mandi, ponsel wanita itu tertinggal di atas meja. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nama Randy, berbunyi, "Makasih kado mewahnya, sayang. Kamu memang yang paling mengerti aku." Vena memejamkan mata rapat-rapat. Air matanya jatuh bukan karena lemah, tapi karena rasa kecewa yang tak bertepi. Ia tidak akan langsung marah atau berteriak. Ia akan memainkan drama ini dengan sangat rapi, persis seperti yang Diva lakukan. Ia ingin melihat sejauh mana istrinya akan berbohong sebelum ia sendiri yang meruntuhkan seluruh dunia palsu yang Diva bangun. Vena segera meletakkan kembali ponsel itu ke posisi semula, tepat saat suara gemericik air dari kamar mandi berhenti. Ia mengatur napasnya yang menderu, mencoba memadamkan api amarah yang nyaris meledak. Ketika Diva keluar dengan wajah segar dan senyum manis yang dulu sangat ia puja, Vena hanya membalasnya dengan anggukan dingin. Ia berpura-pura mengantuk dan segera membaringkan tubuh, membelakangi istrinya agar ia tidak perlu menatap mata yang penuh kebohongan itu. Namun, sepanjang malam, mata Vena tak sedetik pun terpejam. Nama, Randy, terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak yang menyiksa batinnya. Keesokan harinya, Vena memulai misi pencariannya. Ia tidak berangkat ke kantor seperti biasanya, melainkan memarkir mobilnya beberapa blok dari butik milik Diva. Lewat bantuan seorang teman yang ahli di bidang teknologi, Vena berhasil melacak jejak digital pria bernama Randy tersebut. Hanya butuh beberapa jam sampai ia menemukan akun media sosial pria itu. Di sana, di balik layar ponselnya, Vena melihat kenyataan yang jauh lebih pahit dari yang ia bayangkan. Randy ternyata hanyalah seorang pria muda yang gemar memamerkan gaya hidup mewah. Dalam sebuah unggahan video pendek, Randy tampak sedang mengemudi mobil sport dengan tangan kiri yang sengaja menonjolkan jam tangan Rolex emas, jam yang semalam Vena temukan di tas Diva. Yang membuat dada Vena sesak adalah keterangan foto tersebut. "Hadiah dari bidadari surgaku, terima kasih sudah selalu memanjakanku." Vena tertawa getir. Bidadari surga? Batinnya. Istri yang selama ini ia muliakan, yang selalu ia jaga kehormatannya, kini menjadi donatur tetap bagi pria pengangguran yang hanya modal tampang.
Vena kemudian membuntuti Diva yang keluar dari butik saat jam makan siang. Alih-alih makan di tempat biasa, Diva memacu mobilnya ke sebuah apartemen kelas atas di pusat kota. Dari kejauhan, Vena melihat pemandangan yang menghancurkan seluruh harga dirinya sebagai suami. Diva turun dari mobil dengan tawa lebar yang tidak pernah lagi ia tunjukkan di rumah. Tak lama kemudian, Randy muncul, merangkul pinggang Diva dengan posesif, dan mereka masuk ke dalam gedung tersebut seolah dunia hanya milik mereka berdua. Pemandangan itu membuat tangan Vena mencengkeram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Ia ingin sekali turun, melabrak mereka, dan menghancurkan wajah pria itu. Namun, ia tahu amarah yang meledak-ledak hanya akan membuat Diva bersiap. Ia ingin Diva jatuh dengan cara yang paling menyakitkan, tepat saat istrinya merasa berada di puncak kebahagiaan. Sambil menyeka air mata kecewa yang mengalir di pipinya, Vena menyalakan mesin mobil. Ia sudah mendapatkan cukup bukti. Sekarang, saatnya ia menyusun rencana untuk memutus semua akses kemewahan yang selama ini ia berikan secara cuma-cuma kepada pengkhianat itu. Vena memutar kemudi dengan gerakan yang kaku, meninggalkan area apartemen mewah itu dengan sejuta luka yang membeku menjadi dendam. Di sepanjang jalan, ia melihat gedung-gedung tinggi yang seolah menertawakan ketulusannya selama ini. Ia teringat bagaimana ia merintis karir dari nol, menghemat uang makan demi bisa membelikan Diva tas bermerek atau modal butik, hanya agar istrinya itu merasa bangga di depan teman-temannya. Ternyata, kebanggaan itu justru digunakan Diva untuk memanjakan pria lain. Tiba di rumah, Vena tidak langsung masuk. Ia duduk di teras, mengatur raut wajahnya agar tampak hancur, lesu, dan putus asa. Sebuah akting yang sebenarnya bersumber dari separuh kebenaran di hatinya. Malam itu, di meja makan, suasana terasa mencekam. Diva tampak sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum tipis yang Vena tahu pasti berasal dari pesan Randy. Vena meletakkan sendoknya dengan suara denting yang sengaja dikeraskan, membuat Diva menoleh. "Diva, ada hal berat yang harus aku sampaikan," suara Vena parau, matanya menatap kosong ke arah piring. Diva mengernyit, menyimpan ponselnya dengan gerakan cepat. "Ada apa, Mas? Tumben wajahmu mendung begitu." "Kantor sedang ada masalah besar, Diva. Terjadi penggelapan dana oleh rekan bisnisku, dan sebagai direktur utama, aku harus bertanggung jawab. Semua rekening pribadiku dan rekening bersama kita sudah dibekukan oleh bank untuk proses audit," ucap Vena pelan namun tajam. Ia memperhatikan setiap perubahan di wajah istrinya. Diva tidak langsung mendekat untuk memeluk atau menenangkannya. Alih-alih bertanya tentang kondisi mental Vena, mata Diva justru membelalak panik. "Maksudmu dibekukan? Semuanya? Lalu bagaimana dengan biaya operasional butik dan kebutuhan kita lainnya?" Vena menghela napas panjang, pura-pura menyeka sudut matanya yang kering. "Iya, semuanya. Termasuk semua kartu kredit tambahan yang kamu pegang. Aku terpaksa menonaktifkannya mulai malam ini agar tidak memperburuk catatan kredit kita di bank. Kita harus hidup sangat hemat, Diva. Mungkin kita perlu menjual beberapa aset, atau setidaknya, kamu harus mulai menanggung pengeluaranmu sendiri dari hasil butik." Wajah Diva pucat pasi, seperti kehilangan seluruh aliran darahnya. Pikirannya tidak sedang bersama Vena yang tampak hancur, melainkan pada Randy. Besok adalah jatuh tempo cicilan mobil mewah Randy yang sudah ia janjikan akan dilunasi. "Tapi Mas, tidak bisa mendadak begini. Aku ada keperluan mendesak besok," teriak Diva tanpa sadar. Vena menatap istrinya dalam-dalam, sebuah tatapan yang penuh kekecewaan namun terbungkus sandiwara. "Keperluan apa yang lebih penting daripada nasib rumah tangga kita yang sedang di ujung tanduk, Diva?" tanya Vena dengan nada dingin yang menusuk. Diva tertegun. Lidahnya keluh. Ia menyadari telah salah bicara, namun ketakutannya akan kemarahan Randy jauh lebih besar daripada rasa empatinya pada sang suami. Malam itu, di bawah atap yang sama, dua orang itu saling menyimpan rahasia besar yang siap meledak kapan saja, sementara Diva mulai memutar otak mencari cara untuk mendapatkan uang demi selingkuhannya. Diva membolak-balikan tubuhnya di atas kasur dengan gelisah, sementara di sampingnya, Vena mendengkur halus seolah tanpa beban. Padahal, bagi Diva, setiap detik yang berlalu terasa seperti dentuman bom waktu. Di balik bantalnya, ponsel Diva terus bergetar tanpa henti. Pesan dari Randy masuk bertubi-tubi, isinya bukan lagi kata-kata manis, melainkan tuntutan kasar. "Mana uangnya? Debt collector sudah meneleponku. Kalau besok cicilan mobil ini tidak lunas,
Aku akan datang ke rumahmu dan membongkar semuanya. Ketakutan akan kehilangan Randy sekaligus rasa malu jika rahasianya terbongkar membuat Diva kehilangan akal sehatnya. Pagi harinya, saat matahari bahkan belum sepenuhnya terbit, Diva sudah sibuk menggeledah laci-laci di ruang kerja Vena. Matanya liar mencari sesuatu yang bisa diselamatkan, atau lebih tepatnya, sesuatu yang bisa dijual. Ia tidak lagi peduli pada nasib suaminya yang katanya sedang bangkrut. Fokusnya hanya satu, bagaimana cara menenangkan Randy. Tangannya bergetar saat menemukan sebuah kotak beludru merah di balik tumpukan dokumen. Itu adalah emas batangan dan beberapa perhiasan sisa mahar pernikahan mereka yang selama ini disimpan Vena untuk dana darurat masa depan. Tanpa rasa ragu yang berarti, Diva memasukkan kotak itu ke dalam tasnya. Ia merasa ini adalah haknya sebagai istri. Namun, saat ia berbalik, ia hampir menjerit karena Vena sudah berdiri di ambang pintu dengan mata merah dan wajah kusam. Kamu mau kemana pagi-pagi begini, Diva? Dan kenapa tasmu tampak penuh? Tanya Vena dengan suara serak yang menyayat hati. Diva menelan ludah, mencoba mengatur detak jantungnya yang menggila. Ibu di kampung tiba-tiba sakit, Mas. Aku harus pulang menjenguknya. Aku bawa beberapa baju, bohong Diva dengan lancar, sebuah kebohongan yang sudah mendarah daging. Vena hanya menatap istrinya dalam diam, sebuah tatapan yang penuh dengan kekecewaan yang tak terkatakan. Ia tahu betul tidak ada baju di dalam tas itu, melainkan masa depan mereka yang sedang dijarah oleh wanita yang paling ia cintai. Ibumu sakit. Kenapa beliau tidak meneleponku? Tanya Vena lagi, memancing. Diva mulai emosi untuk menutupi rasa takutnya. Mas kan sedang banyak masalah, aku tidak mau membebanimu. Sudah, aku pergi dulu. Diva melangkah pergi tanpa mencium tangan Vena, meninggalkan suaminya yang terpaku di depan pintu. Vena melihat mobil istrinya menjauh, membawa pergi sisa-sisa kehormatan rumah tangga mereka. Hati Vena hancur berkeping-keping melihat Diva lebih memilih mencuri emas kawin mereka demi pria parasit itu daripada jujur kepadanya. Pergilah, Diva. Pergilah pada kehancuranmu sendiri, bisik Vena pada angin pagi yang dingin. Ia segera mengambil kunci mobilnya sendiri. Hari ini, ia akan memastikan bahwa setiap rupiah yang Diva curi akan menjadi jeratan yang mencekik leher istrinya sendiri. Laju mobil Diva tidak mengarah ke terminal bus atau jalan lintas provinsi menuju kampung halamannya. Vena, yang membuntuti dari jarak aman, sudah menduga hal itu. Hatinya yang semula hancur kini perlahan membeku menjadi batu saat melihat mobil istrinya berbelok masuk ke parkiran sebuah mal mewah di pusat kota. Di sana, di bawah lampu neon yang terang benderang, pengkhianatan itu tersaji nyata di depan mata Vena. Vena memarkir mobilnya di sudut yang gelap, mematikan mesin, dan mengeluarkan ponselnya. Dari balik kaca film yang gelap, ia melihat Diva turun dengan terburu-buru. Wajah yang tadi pagi tampak sedih di depan Vena, kini terlihat gelisah sekaligus penuh harap. Tak lama kemudian, sebuah mobil sport berwarna merah, mobil yang cicilannya dibayar dari keringat Vena, berhenti tepat di samping Diva. Randy turun dengan gaya angkuh, mengenakan kacamata hitam meski berada di dalam gedung parkir. Tanpa rasa malu, di tempat umum itu, Diva langsung menyerahkan kotak beludru merah berisi emas kawin mereka. Vena bisa melihat bagaimana jemari Diva gemetar saat menyerahkannya, namun Randy justru menerimanya dengan kasar. Pria itu membuka kotak tersebut, memeriksa karat emasnya di bawah lampu parkiran seolah sedang berhadapan dengan pedagang pasar loak, bukan dengan wanita yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada ucapan terima kasih yang tulus. Randy justru tampak bersungut-sungut, mungkin kecewa karena yang dibawakan Diva hanyalah emas, bukan uang tunai yang ia minta. Dada Vena sesak, napasnya terasa panas. Emas itu adalah simbol perjuangannya saat meminang Diva 5 tahun lalu. Ia ingat bagaimana ia bekerja 2 pekerjaan sekaligus demi bisa memberikan mahar terbaik untuk wanita yang ia anggap bidadari itu. Kini, mahar itu berpindah tangan ke seorang parasit hanya untuk menutupi rasa malu pria itu di depan penagih utang. Vena menekan tombol rekam di ponselnya, memastikan setiap detik transaksi menjijikan itu terekam dengan jelas. Begitu murah harganya janji suci kita di matamu, Diva? Bisik Vena lirih dengan suara yang bergetar karena menahan tangis sekaligus amarah. Ia melihat Diva mencoba menyentuh lengan Randy, namun pria itu justru menghindar dan segera masuk kembali ke mobilnya setelah menyimpan emas itu di laci dashboard. Randy pergi begitu saja, meninggalkan Diva yang mematung sendirian di parkiran yang dingin.
Fenna tidak lagi merasa kasihan. Ia justru merasa muak. Inilah saatnya ia berhenti menjadi suami yang mengalah. Ia akan membiarkan Diva terus melangkah masuk ke dalam jebakan yang telah ia siapkan, hingga wanita itu sadar bahwa pria yang ia puja sebenarnya adalah lubang hitam yang akan menelan hidupnya bulat-bulat. Diva melangkah gontai menuju mobilnya, meninggalkan keheningan parkiran yang baru saja menjadi saksi betapa rendahnya ia menghargai harga diri suaminya. Ia mengusap air matanya kasar, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini demi cinta, meski hatinya kecilnya berteriak melihat perlakuan kasar Randy tadi. Ia tidak tahu bahwa di sudut gelap yang sama, Fenna sedang menatapnya dengan pandangan yang tak lagi mengandung cinta, melainkan kebencian yang murni. Fenna membiarkan istrinya pulang lebih dulu, memberinya waktu untuk menyusun kebohongan baru, sementara ia sendiri bersiap untuk memulai teror mental yang sesungguhnya. Saat Diva tiba di rumah, ia mendapati suasana sangat sepi. Namun, begitu ia masuk ruang tamu, ia tersentak melihat Fenna sedang duduk di sofa dengan sebuah album foto pernikahan di pangkuannya. Fenna tidak menoleh, ia hanya mengusap foto saat ia menyematkan cincin di jari Diva. "Diva, aku tadi berpikir." Suara Fenna memecah keheningan, dingin dan datar. "Karena perusahaan sedang diaudit, aku berniat membawa emas mahar dan perhiasan kita ke Pegadaian besok pagi. Itu satu-satunya cara agar kita bisa makan bulan ini." Jantung Diva serasa berhenti berdetak. Ia meremas tali tasnya kuat-kuat, berusaha menahan getaran di tangannya. Mas itu. Mas, jangan sekarang. Aku tadi sudah membawanya ke tempat ibu. Katanya ibu butuh biaya mendesak, jadi aku titipkan di sana agar aman." Bohong Diva dengan suara bergetar. Fenna perlahan mengangkat kepalanya, menatap Diva dengan tatapan tajam yang seolah menembus langsung ke jantungnya. "Ke tempat ibu? Tapi tadi siang aku menelepon adikmu. Katanya ibu hanya sakit ringan dan sedang beristirahat. Kenapa ceritamu berbeda?" Diva mematung, lidahnya terasa keluh. Sebelum ia sempat membela diri, ponselnya di atas meja berdering nyaring. Sebuah nomor tidak dikenal memanggil berkali-kali. Fenna dengan tenang mengambil ponsel itu dan melihat layarnya. "Pinjaman online? Diva, kenapa ada penagih utang mencarimu?" Tanya Fenna dengan nada yang mulai meninggi, pura-pura terkejut. Diva gemetar hebat, ia segera menyambar ponselnya. Namun, teror belum berakhir. Sebuah pesan WhatsApp masuk dengan nada dering yang keras, memperlihatkan cuplikan pesan dari Randy. "Emas ini tidak cukup. Aku butuh 100 juta lagi malam ini atau aku kirim video kita ke suamimu." Fenna berdiri, melangkah mendekati Diva yang kini sudah terduduk lemas di lantai. Ia membungkuk, membisikkan sesuatu tepat di telinga istrinya yang tertutup hijab. "Jangan pernah bermain api jika tidak siap terbakar, Diva. Kebohongan selalu punya cara untuk kembali pada pemiliknya." Fenna kemudian berlalu masuk ke kamar, mengunci pintu dari dalam, dan meninggalkan Diva dalam kegelapan ruang tamu yang mencekam. Di luar, suara petir mulai menggelegar, mencerminkan badai besar yang sebentar lagi akan menghancurkan hidup Diva sepenuhnya. Sisa hujan semalam masih membekas di kaca jendela, sama seperti bekas air mata yang mengering di pipi Diva. Ia terbangun di sofa dengan tubuh kaku dan hati yang lebih remuk dari sebelumnya. Kata-kata Fenna semalam terus terngiang, berputar-putar bersama ancaman Randy yang semakin brutal. Diva merasa seperti tikus yang terpojok di dalam lubang yang ia gali sendiri. Dengan jemari gemetar, ia mencoba menghubungi Randy, berharap pria itu punya sedikit rasa iba setelah menerima emas kawinnya kemarin. Namun, panggilannya ditolak berkali-kali. Rasa takut akan kehilangan Randy sekaligus ketakutan rahasianya terbongkar membuat Diva nekat. Ia mengambil sisa uang operasional butik yang seharusnya untuk menggaji karyawan dan bergegas menuju apartemen Randy. Ia ingin bersujud, memohon agar Randy tidak menyebarkan video apapun dan bersabar sedikit lagi. Namun, setibanya di depan pintu apartemen yang biaya sewanya ia tanggung setiap bulan itu, langkah Diva terhenti. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara tawa yang sangat ia kenali. Itu suara Randy, namun ia tidak sedang bicara di telepon. Ia sedang tertawa lepas bersama seorang wanita. Diva mendorong pintu itu perlahan, dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Di ruang tamu, Randy sedang memeluk seorang wanita muda yang jauh lebih cantik dan modis. Di atas meja, kotak emas kawin milik Diva terbuka lebar. Randy mengambil salah satu kalung emas dari sana dan memakaikannya ke leher wanita itu.
Pakai ini, sayang. Ini dari tante kaya yang bodoh itu. Dia pikir aku mencintainya, padahal aku hanya mencintai uang suaminya, ucap Randy sambil tertawa meremehkan. Dunia Diva runtuh seketika. Seluruh pengorbanannya, kebohongannya pada Vena, hingga aksi pencurian emas kawinnya sendiri, ternyata hanya dijadikan bahan tertawaan oleh pria yang ia puja. Wanita di pelukan Randy itu terkikik. Lalu bagaimana kalau uangnya habis? Kamu akan meninggalkannya. Randy menjawab dengan nada dingin yang menusuk tulang. Tentu saja. Setelah dia memberikan 100 juta lagi, aku akan menghilang dan membiarkan dia membusuk dengan utang-utangnya. Dia itu membosankan, hanya menang jilbab saja tapi hatinya busuk. Diva tidak tahan lagi. Ia masuk ke dalam dengan histeris, berteriak memaki Randy. Namun, Randy tidak tampak takut. Ia justru berdiri dengan tenang dan mendorong Diva hingga terjatuh. Jangan berlagak suci, Diva. Kamu sendiri yang datang padaku dan mengemis cinta. Pergi dari sini sebelum aku benar-benar mengirimkan semua foto kita ke suamimu yang malang itu. Diva tersungkur di lantai, menatap emas kawinnya yang kini melingkar di leher wanita lain. Di saat itulah, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Vena. Aku menunggumu di rumah untuk makan siang. Ada kejutan untukmu. Diva menatap layar itu dengan pandangan kabur. Kejutan apa lagi yang menunggunya? Apakah suaminya sudah tahu bahwa istrinya kini sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan? Diva mengemudikan mobilnya dengan pandangan yang kabur oleh air mata. Setiap kali ia berkedip, bayangan kalung emas kawinnya yang melingkar di leher wanita simpanan Randy seolah menyayat kornea matanya. Ia merasa sangat kotor, bodoh, dan terhina. Selama ini ia menganggap dirinya adalah ratu di hati Randy, namun ternyata ia hanyalah mesin ATM berbaju jilbab yang bisa dibuang kapan saja. Dengan sisa tenaga yang ada, ia memaksakan diri pulang, memenuhi undangan makan siang Vena. Ia berharap, setidaknya di rumah itu, ia masih memiliki tempat untuk bersandar, meski hatinya dipenuhi rasa bersalah yang teramat dalam. Setibanya di rumah, pemandangan yang menyambutnya justru membuat Diva semakin merinding. Rumah itu tertata sangat rapi, harum aroma masakan kesukaannya menyeruak hingga ke teras. Vena berdiri di ruang makan, mengenakan kemeja rapi yang dulu sering Diva setrikakan dengan penuh kasih. Vena tersenyum, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Kamu sudah pulang, sayang? Ayo duduk, aku sudah masak spesial untuk merayakan kejutan kita. Suara Vena terdengar begitu lembut, namun bagi Diva, itu terdengar seperti lonceng kematian. Diva duduk dengan kaku, tangannya terus menyembunyikan jemarinya yang kini polos tanpa cincin emas kawin. Ia mencoba menelan makanan yang terasa seperti pasir di tenggorokannya. Mas, soal emas yang aku bawa ke tempat ibu. Diva mencoba memulai kebohongan baru, namun Vena langsung memotongnya dengan meletakkan sebuah amplop coklat besar di atas meja. Jangan bahas itu dulu, Diva. Aku ingin kau melihat kejutan pertamaku, ucap Vena tenang. Diva membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran foto hasil tangkapan layar CCTV apartemen Randy dan foto-foto kemesraan Diva di parkiran mal saat menyerahkan emas kawin mereka. Bukan hanya itu, ada juga rincian mutasi rekening yang menunjukkan setiap rupiah yang Diva alirkan untuk pria parasit itu. Diva sesak napas, wajahnya pucat pasi seputih kertas. Mas, aku bisa jelaskan, aku dijebak. Isak Diva pecah. Vena tidak marah. Ia tidak berteriak. Ia justru menyesap tehnya dengan santai. Dijebak. Dijebak sampai menyerahkan mahar pernikahan kita untuk pria yang menertawakanmu di belakang. Vena kemudian menyalakan televisi di ruang makan. Layar itu menampilkan rekaman suara Randy yang sedang menghina Diva di apartemen tadi. Rekaman yang didapat Vena dari alat penyadap yang diam-diam ia pasang di tas kerja Diva. Diva menjerit, menutup telinganya, tak sanggup mendengar suara pria yang ia puja menyebutnya, tante bodoh yang membosankan. Di titik ini, Diva menyadari bahwa Vena sudah tahu segalanya, dan makan siang ini bukanlah sebuah rekonsiliasi, melainkan panggung eksekusi bagi harga dirinya. Suara rekaman itu akhirnya berhenti, namun dengingan penghinaan Randy masih memenuhi telinga Diva, meracuni setiap sel saraf di kepalanya. Ia bersimpuh di kaki Vena, menangis meraung-raung, mencoba meraih ujung celana suaminya dengan jari-jari yang gemetar. Mas, maafkan aku hilaf, Randy yang menghasutku. Mas, aku hanya ingin merasa diperhatikan saat kamu sibuk kerja.
rintihnya dengan suara serak yang memilukan. Vena hanya berdiri diam, membiarkan istrinya bersujud di sana tanpa ada sedikit pun keinginan untuk menyentuh atau membantunya berdiri. Baginya, wanita di bawahnya ini bukan lagi sosok istri salihah yang ia muliakan, melainkan orang asing yang telah menginjak-injak harga dirinya hingga hancur tak bersisa. Tepat saat itu, bel rumah berbunyi dengan nada yang tegas. Diva tersentak, ia ketakutan jika itu adalah penagih utang atau Randy yang datang untuk menambah penderitaannya. Vena melangkah perlahan menuju pintu, membukanya dengan tenang, dan mempersilakan tamu yang datang untuk masuk. Jantung Diva seolah berhenti berdetak saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu, ayah dan ibunya. Mereka datang dengan wajah bingung, mengenakan pakaian rapi dari kampung, mengira ini adalah undangan syukuran kecil-kecilan seperti yang dikatakan Vena di telepon pagi tadi. Ayah, ibu. Diva tergagap, mencoba merapikan hijabnya yang berantakan dan menghapus air matanya dengan gerakan panik. Namun, Vena dengan cepat mempersilakan kedua mertuanya duduk tepat di depan meja makan yang masih berantakan dengan bukti foto-foto pengkhianatan dan amplop coklat itu. Ayah, ibu, maaf saya mengundang kalian jauh-jauh dari kampung secara mendadak. Saya hanya ingin mengembalikan titipan yang selama 5 tahun ini saya jaga, namun ternyata dia sendiri yang memilih untuk merusak dirinya. Suara Vena terdengar sangat tenang, namun mengandung getaran luka yang sangat dalam. Vena menyerahkan tumpukan foto Diva dan Randy kepada ayah Diva. Pria tua itu mengenakan kacamata bacanya, menatap satu persatu foto itu dengan tangan yang mulai gemetar hebat. Ibunda Diva menutup mulutnya. Air matanya langsung tumpah saat melihat foto putrinya sedang menyerahkan emas kawin pernikahan di sebuah parkiran gelap. Ini anak yang kalian bangga-banggakan di kampung? Yang katanya menjadi istri teladan dan menjaga kehormatan. Ucap Vena pelan, namun setiap katanya terasa seperti sembilu yang menyayat jantung kedua orang tua itu. Puncaknya adalah saat Vena menyerahkan surat pernyataan utang pinjaman online Diva yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah, di mana Diva nekat mencantumkan nomor telepon ayahnya sebagai penjamin tanpa izin. Ayah Diva meletakkan foto itu dengan tangan lemas, wajahnya memerah menahan malu yang luar biasa. Ia menatap putrinya yang masih bersimpuh di lantai dengan pandangan yang penuh kebencian sekaligus duka. Diva, ayah membesarkanmu dengan keringat halal agar kau punya harga diri, bukan untuk menjadi pemuas nafsu pria parasit dan pencuri di rumah suamimu sendiri. Ucap ayahnya dengan suara yang sangat rendah namun sanggup meruntuhkan seluruh dunia Diva. Diva hanya bisa mengerang dalam tangis, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, suami, kehormatan, dan restu orang tua dalam satu waktu. Hening yang menyiksa itu seolah membeku di ruang makan, meninggalkan Diva dalam kubangan penyesalan yang tak berujung di bawah tatapan hancur kedua orang tuanya. Ayah Diva bangkit dengan tubuh gemetar. Ia tidak sanggup lagi menatap putri tunggalnya yang kini tampak begitu asing. Tanpa sepatah kata pun, pria tua itu melangkah keluar rumah, diikuti sang ibu yang hanya bisa terisak sambil memegangi dadanya yang sesak. Diva mencoba mengejar, namun langkahnya terhenti oleh suara tenang namun tegas dari Vena yang kini berdiri di ambang pintu kamar. Jangan dikejar, Diva. Biarkan mereka pergi dengan sisa harga diri yang masih mereka punya, ucap Vena. Ia kemudian meletakkan sebuah map biru di atas meja, tepat di samping tumpukan bukti pengkhianatan itu. Ini adalah surat perceraian kita. Aku sudah mengurus semuanya. Hak asuh rumah ini dan seluruh aset yang aku bangun tetap atas namaku. Kau bisa pergi sekarang, bawa baju-bajumu, tapi tinggalkan semua barang mewah yang kau beli dengan uangku. Diva menatap surat itu dengan pandangan kosong. Mas, tolong, kemana aku harus pergi? Aku punya utang ratusan juta, Mas. Randy menghilang, dia memblokir nomorku. Tangisnya pecah lagi, kini lebih karena rasa takut akan masa depan daripada rasa bersalah. Vena hanya menatapnya dengan tatapan dingin yang tak tersentuh. Itu bukan urusanku lagi. Kau yang memilih untuk menghidupi parasit itu dengan mencuri masa depan kita, maka sekarang kau jugalah yang harus menanggung risikonya sendiri. Dengan langkah gontai dan hanya membawa satu koper berisi pakaian, Diva keluar dari rumah yang selama 5 tahun ini menjadi istananya. Saat ia berdiri di pinggir jalan, ponselnya bergetar hebat. Puluhan pesan dari penagih utang masuk dengan ancaman yang mengerikan. Di saat yang sama, ia melihat unggahan terbaru Randy di media sosial. Pria itu sedang bersenang-senang di sebuah klub malam dengan wanita lain, mengenakan jam tangan mewah yang dulu Diva belikan dengan air mata suaminya. Diva jatuh terduduk di trotoar, menyadari bahwa demi kerikil yang bersinar sesaat, ia telah membuang berlian yang menjaganya dengan tulus.
Ia kini sendirian, tanpa suami, tanpa restu orang tua, dan dikejar bayang-bayang utang yang akan menghantuinya seumur hidup. Kesimpulan, kisah ini menjadi pengingat pahit bahwa kesetiaan adalah mahkota tertinggi dalam sebuah pernikahan. Sekali kepercayaan dikhianati demi kesenangan semu, maka seluruh kehormatan akan runtuh tanpa sisa. Jangan pernah menukar ketulusan seseorang dengan nafsu sesaat, karena penyesalan selalu datang saat semuanya sudah terlambat.